Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sok Bapak ya, ibu sepi. Kami persilakan untuk bapak-bapak yang sudah hadir di Masjid Al-Ikhlas untuk bisa menempati lantai mezanin. Masih tersedia untuk 16 orang supaya memberi kesempatan kepada bapak-bapak lain yang hadir belakangan. Kami persilakan untuk menempati bagian atas di ruang mezanin. Tersedia masih 16 orang, untuk 16 orang. Untuk yang lainnya kami persilakan bapak-bapak sekalian untuk menempati plaza dari masjid ini, dan ibu-ibu untuk menempati ruangan di depan TK dengan menempati tanda-tanda yang sudah kami berikan. Dan jika penuh, kami persilakan ibu-ibu untuk langsung ke bagian bawah di ruang aula dan RSG Masjid Al-Ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Bagi ibu-ibu yang baru hadir, sepertinya di tempat di belakang sudah mulai penuh. Kami persilahkan untuk ibu-ibu untuk langsung ke bagian bawah di ruang RSG dan aula di bagian basement supaya bisa menempati tempat-tempat yang telah sediakan. Untuk bapak-bapak yang baru hadir, kami persilahkan di lantai atas atau di mezanin masih tersedia untuk 6 orang. Ya, kami persilahkan bapak-bapak yang hadir. 6 orang bisa menempati lantai atas. Sekali lagi kami persilahkan supaya bisa memberi kesempatan kepada bapak-bapak yang hadir belakangan. Untuk ibu-ibu sekali lagi kami persilahkan untuk langsung menuju bagian bawah dari masjid ini di ruang RSG dan aula untuk menempati tempat-tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi bagi bapak-bapak terutama yang pagi hadir, kami persilakan untuk menempati lantai atas, masih tersedia untuk 3 orang ya. Kami persilakan. Sedangkan untuk bagian sisi sebelah kanan saya, sisi sayap kanan saya, itu masih tersedia 3 orang ya, 3 orang. Untuk ibu-ibu yang baru hadir, kami persilakan untuk langsung mengarahkan ke bagian bawah dari masjid ini di RSG dan aula. Sekali lagi kami persilakan untuk menempati RSG dan aula karena di bagian halaman TK sudah penuh. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk bapak-bapak kami persilakan untuk bisa mengambil 3 jatah untuk bapak-bapak di sebelah kiri saya. Masih tersedia untuk 3 orang di sebelah kiri saya. Kemudian juga di atas masih tersedia untuk 3 orang, kami persilakan. Bagi bapak-bapak yang nanti seandainya di ruang teras penuh dan mengarah ke jalan, mohon diperhatikan kelurusan safnya, mengikuti kelurusan saf bapak-bapak yang berada di Plaza Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bagi jamaah sekalian, khususnya bapak-bapak, berhubung di dalam kemudian juga di lantai atas sudah terisi semua, begitu pula di plaza masjid, kami persilakan untuk menempati sisi selatan dari masjid ini atau di jalan, di terpal yang sudah kami sediakan, dengan memperhatikan kelurusan saf dan juga jarak antar jamaah. Sekali lagi kami himbau bagi jamaah yang di luar, panitia bisa mengarahkan agar safnya tetap lurus dan juga mempertahankan jarak seperti yang
mengikuti di bagian dalam, yaitu kurang lebih 1 meter antar jamaah. Terima kasih. Untuk ibu-ibu sekali lagi langsung bisa mengarah ke RSG dan aula, dan itu seandainya penuh kami juga sudah menyiapkan terpal di jalan di bagian utara dari masjid ini. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur. Marilah Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, kita tiada henti-hentinya sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang mulia, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita berharap semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, insyaallah nanti kita akan mulai melaksanakan sholat Id jam 7 tepat. Nanti dilanjutkan dengan ceramah tentunya. Sebelumnya mohon izin atas nama panitia akan kami sampaikan beberapa hal sebagai maklumat untuk pagi ini. Yang pertama
Ada berita duka dari salah satu pengurus kita, Kang Ozol. Ibunda beliau tadi malam ya, pas malam takbiran meninggal dunia di Bandung. Untuk itu kami mohon doa Bapak dan Ibu sekalian, semoga almarhumah husnul khotimah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, diterima semua amal ibadahnya dan dihapus segala dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengumuman yang kedua adalah rangkaian acara untuk ibadah sholat id kali ini. Insya Allah yang bertindak sebagai imam dan khotib sholat id pagi ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Dr. Hasim Danuri DEA. Ahlan wa sahlan Ustaz. Kemudian mengenai pelaksanaan sholat id ini mohon perhatian dan kami sedikit mengingatkan, terutama mungkin bagi adik-adik dan jamaah sekalian yang mungkin lupa, insya Allah akan dilakukan dalam 2 rakaat. Rakaat pertama ada tambahan 7 takbir, kemudian rakaat kedua ada tambahan 5 takbir. Dan di antara takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang penting lagi jangan dilupakan, setelah sholat akan dilakukan ceramah. Ini adalah rangkaian kesatuan. Jadi hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, mohon tetap di tempatnya, tidak bubar sampai khutbah Idul Fitri selesai. Kemudian sebelum dimulai nanti ada sambutan sekalian juga laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan Ramadan 1442 Hijriah yang akan dibawakan oleh Ketua DKM kita Bapak Insinyur Rahmat Nugroho. Kemudian yang tidak kalah penting juga bagi jamaah sekalian, seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain yang biasa kita lakukan, seperti bisa lihat, mungkin bapak-bapak yang di dalam bisa melihat fasilitas yang ada di samping kiri saya. Ini acara sekarang ini disiarkan langsung juga melalui channel YouTube Media Al Ikhlas, ALIKHLAASH ya, Media Al Ikhlas ya. Sebagai sarana dakwah kita tidak hanya di BSI, juga untuk lingkungan sekitar terutama Bogor, dan mudah-mudahan juga bisa menasional. Untuk itu kami memerlukan dukungan dari jamaah sekalian untuk bisa melihat karena semua kajian-kajian yang diadakan di sini, kajian rutin Sabtu, Ahad, kajian siroh dan lain-lainnya maupun itikaf atau taraweh, sebagian disiarkan di Media Al Ikhlas channel YouTube. Sekali lagi, Media Al Ikhlas, ALIKHLAASH ya. Kami persilakan untuk melihat, untuk komen dan share juga kepada saudara-saudara kita yang lain, agar dakwah di Masjid Al Ikhlas ini tidak hanya bisa dinikmati oleh warga BSI, tapi juga bisa dinikmati oleh kalangan muslimin muslimat yang lain. Baik, tanpa berpanjang kalam, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ketua DKM kita Bapak Insinyur Rahmat Nugroho untuk memberikan sambutan juga laporan kegiatan pelaksanaan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini di dalam situasi yang sebenarnya masih pandemi Covid, kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul melakukan ibadah kita sholat Idul Fitri,
Ini adalah Idul Fitri pertama semenjak kita mendapatkan wabah Covid. Tahun lalu kita belum bisa melakukan. Alhamdulillah tahun ini kita bisa dapat melakukan. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera mengangkat wabah Covid ini khususnya dari negara kita, sehingga ke depan untuk melakukan kegiatan di masjid kita tidak ada kekhawatiran lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami atas nama DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, baik berupa keikutsertaan dalam seluruh kegiatan yang kami adakan, termasuk juga dukungan material dan spiritual, baik dalam bentuk jis ataupun sumbangan yang lainnya. Yang ketiga, tadi mungkin sudah disinggung oleh MC, bahwa di tengah pandemi ini kami berusaha juga memfasilitasi bapak-bapak, ibu-ibu yang sebenarnya sangat ingin untuk mendengarkan kajian-kajian di Al-Ikhlas. Karena bagaimanapun juga para alim ulama itulah adalah pewaris Nabi yang masih ada saat ini, sehingga memang selayaknya lah dari mereka kita mengikuti, mendapatkan bimbingan, arahan dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita nanti akan selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya juga kami sampaikan bahwa semenjak Covid tahun lalu masjid ini sempat lockdown sepenuhnya. Azan tidak kita kumandangkan, sholat jamaah 5 waktu pun juga tidak kita adakan. Namun alhamdulillah kami secara berangsur memulai kegiatan itu, mulai dari sholat 5 waktu, kemudian juga dilanjutkan dengan kegiatan sholat Jumat mulai kita lakukan, juga kegiatan Idul Adha tahun lalu juga kita lakukan dengan penyembelihan dan seterusnya. Kemudian juga tahap berikutnya kami juga mengadakan kajian-kajian, walaupun tidak seintensif dari yang sebelumnya mulai kita lakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah juga pada Ramadan tahun ini kita sudah bisa melakukan kegiatan itu yang alhamdulillah sampai sekarang kita dalam keadaan aman. Mudah-mudahan sampai kegiatan kita hari ini kita akan senantiasa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Ramadan kita adakan kajian, adakan sholat tarawih rutin juga dengan kajiannya. Bahkan pada malam hari ini kita juga lakukan qiyamul lail pada 10 malam terakhir. Dan juga iktikaf pun alhamdulillah sudah bisa kita adakan dengan selamat. Dan juga di sela iktikaf tersebut kita sudah sempat mengadakan daurah Al-Quran bersama Syekh Hanafa Maulana. Karena beliau itu adalah pemegang sanad yang cukup tinggi yang ada di Indonesia. Beliau menguasai Asroh Sughro dan Qiraat Asroh Kubro, yang kalau kita selama ini itu dikenalkan adalah riwayat dari Hafiz, begitu ya, itulah yang Al-Quran selama ini kita baca. Namun ternyata Nabi itu juga mengajarkan, Jibril mengajarkan Quran kepada Nabi itu dalam qiraat yang sangat banyak. Nah, Syekh Hanafa inilah salah satu yang ada di Indonesia itu yang menguasai sampai Asroh Kubro, qiraat Asroh Kubro. Jadi pada saat kemarin kita mendengarkan beliau melantunkan lagu pada saat taraweh ataupun pada qiyamul lail, kita diperdengarkan oleh beliau bagaimana membaca Al-Quran itu bukan hanya dengan riwayat Hafiz yang selama ini kita ketahui, tapi banyak riwayat yang beliau lantunkan. Itu adalah pengenalan kepada kita bagaimana khasanah Al-Quran itu begitu luas. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan beliau, kita adakan kajian daurah Quran, dan insya Allah tahun-tahun depan di kesempatan mendatang kita juga akan melakukan itu. Kami menghimbau kepada jamaah silahkan mendaftar,
Kalau biasanya bahkan diadakannya secara berbayar, untuk kemarin kita gratiskan. Kita berharap semua jamaah kita bisa mengetahui ilmu tersebut. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah Ramadan kemarin kita sudah 3 kali melakukan sholat taraweh 1 juz. Alhamdulillah. Dan ternyata antusiasme dari jamaah sangat-sangat tinggi. Dan ini yang membuka kepada kita, insya Allah di tahun depan kita pun akan melakukan hal itu, tentu akan secara bertahap, nanti akan kita rencanakan untuk tahun depan. Untuk pagi hari ini mohon untuk tetap menjaga COVID. Walaupun kegiatan kemarin dapat kita lakukan dengan aman, alhamdulillah, itu adalah berkat karunia Allah. Namun jangan sekali-kali kita berbangga diri, apalagi sampai sombong mengatakan COVID tidak ada. Enggak boleh. Kalau kemarin kita berhasil selamat, itu adalah memang karunia Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi kami mohon untuk pagi hari ini pun tetap jaga protokol COVID. Pagi ini tidak ada acara salam-salaman, cukuplah kita berjabat hati. Kita maafkan segala kesalahan semua orang dan kita pun memohon maaf kepada saudara-saudara kita. Insya Allah itu akan membawa keberkahan bagi kita. Selanjutnya, laporan perolehan JIS dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sampai tadi malam pukul 00.18 WIB kami peroleh sebagai berikut, akan kami bulatkan dalam juta. Untuk total zakat mal dari konter sebesar 136 juta, dari transfer sebesar 46 juta, total 183.303.700 rupiah. Zakat fitrah kami terima dari konter sejumlah 30 juta, ditambah dari transfer sebesar 1 juta, sehingga total 30.580.000 rupiah plus 716,5 kilogram atau setara dengan total 970 jiwa. Infak kami terima dari konter sebesar 10 juta, dari transfer sebesar 4 juta, sehingga total 13.990.000 rupiah. Sedekah kami terima dari konter 11 juta, dari transfer sebesar 1 juta, sehingga total 11.790.000 rupiah. Fidyah kami terima 450.000 rupiah. Sedangkan perolehan kelopak selama Ramadan kami terima sebesar 46 juta rupiah. Terima kasih yang telah memberikan JIS-nya kepada kami. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat. Amin. Yang kelima, perlu kami sampaikan, semenjak pandemi ini kami berusaha juga memenuhi keinginan jamaah yang ikut kajian. Tadi sudah kita singgung, setiap kajian insya Allah akan kita streamingkan secara online. Ikuti channel kami di media Al-Ikhlas yang tadi sudah diumumkan oleh MC. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah bisa melaksanakan sholat Id dengan keadaan plaza halaman kita, halaman TK sudah diperbaiki atas infak dari salah seorang jamaah dan yang lainnya beberapa orang jamaah. Alhamdulillah. Termasuk juga taman TK. Kalau taman TK dulu kita peruntukkan hanya untuk TK, alhamdulillah sekarang sudah kita perbaharui dengan harapan itu bisa menjadi bagian dari fasilitas masjid. Kita berharap bahwa masjid kita bisa menjadi masjid yang ramah anak. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya atau yang masih punya anak atau cucu, silahkan diajak ke sini. Kita ajari bagaimana mereka senantiasa banyak berinteraksi dengan masjid. Mereka cinta kepada masjid. Karena dari situlah kita harapkan ke depan generasi kita menjadi generasi Qur'ani yang berangkat dari kedekatan dengan masjid. Dan yang terakhir, kami segenap pengurus DKM Al-Ikhlas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam upaya kami untuk memakmurkan masjid ini masih banyak kekurangan di sana sini. Mohon dimaafkan. Segala kritik yang membangun
insya Allah kami terima dengan lapang hati. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kul'am wa antum bi khair. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada para jamaah khususnya yang di luar di jalan, kami himbau sekali lagi untuk tetap menjaga kelurusan shaf dan juga menjaga jarak seperti yang disampaikan. Kita senantiasa untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi kami persilahkan, masih ada space yang cukup lumayan sampai ke arah selatan ya dari masjid ini. Jadi sekali lagi kami himbau untuk tetap mempertahankan kelurusan, juga menjaga jarak di antara jamaah. Marilah kita laksanakan sholat Id kali ini berjamaah dengan kami. Persilakan. صلوا سنة العيد الفطر جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله.
صلاة الجميعة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفرحة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas Baranang Siang Indah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita diberi kesempatan merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri, suci, bersih dari dosa. Karena Allah berjanji ketika kita saum Ramadan, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Semuanya, amin ya rabbal alamin. Minal faizin adalah doa. Semoga kita termasuk orang yang menang dan beruntung, yaitu orang yang di akhirat kelak dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim.
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sungguh pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Faqad faz. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hidup di dunia sementara. Hidup sebenarnya adalah mati nanti di akhirat. Namun masuk kehidupan akhirat harus berbekal. Itulah nasihat Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia dan punya akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap pribadi, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita harus senantiasa bermunajat. Jangan sekali-kali kita mati tanpa bekal. Seperti orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupakan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kalimat takwa yang merupakan tujuan ibadah saum di bulan Ramadan dan karakter yang menempel pada kalimat takwa adalah kalimat dan karakter yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa dan karakternya adalah puncak nilai kemanusiaan, la'allakum tattaqun. Salah satu karakter yang tinggi adalah kemampuan berlaku adil hatta terhadap orang yang kamu benci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak-penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah petunjuk bahwa masyarakat yang heterogen harus dipimpin oleh orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa bisa menegakkan keadilan hatta terhadap orang yang berbeda akidah, berbeda pandangan politik, berbeda warna kulit. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalimat takwa minimal memiliki 4 fadilah, 4 keutamaan. Yang pertama, takwa merupakan indikator kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua, takwa merupakan indikator kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Shadaqallahul azim. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar, akan diberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Barang siapa tawakal kepada Allah, akan diberi rasa cukup. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, akan urusannya dimudahkan, akan ditutup keburukan-keburukannya, dan akan dilipat gandakan pahala. Apakah ada orang bisa bahagia kalau dicabut hasbuh, rasa cukupnya dari dada kita? Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga, takwa menjadi penentu berkah tidaknya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka barakati minas samai wal ard, keberkatan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jadi ternyata keberkatan dari langit dan bumi tidak diletakkan kepada suatu bangsa yang memiliki tanah yang subur, hutan yang lebat, ikan yang banyak, tambang yang tebal. Namun Allah letakkan kepada karakter sumber daya manusianya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Iman dan takwa pemimpinnya, iman dan takwa wakil-wakil rakyatnya, iman dan takwa rakyatnya. Insya Allah barakati minas samai wal ard akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa dan negara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, takwa menjadi penentu surga tidaknya seseorang di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah ridho memberikan maghfirah kepada kita semua dan ridho memasukkan kita bersama keluarga kita, bersama tetangga-tetangga kita, handai tolan kita ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Pada Idul Fitri sekarang ini, takwa berada pada puncaknya. Kondisi takwa adalah kondisi paling prima dan paling utama. Secara rohani kita bisa merasakan kita pada puncak kemampuan ibadah yang paling baik, pada puncak kemampuan menahan emosi atau amarah, puncak kemampuan memberi maaf, dan puncak kemampuan bertaubat, puncak kesalehan sosial dengan berzakat, infak dan sedekah. Secara jasmani, puasa Ramadan dan takwa membawa kita kepada puncak kesehatan yang paling prima. Karena dengan puasa umat Islam telah mempertahankan lapar, dahaga dan hawa nafsu sebulan penuh, yang berarti kesehatan kita secara fisik telah teruji. Kadar gula darah kita normal, walaupun dari pagi sampai sore hari tidak diisi dengan makanan dan juga dengan minuman. Jadi
Ramadan menghantarkan kita secara fisik pada kondisi yang paling prima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pribadi takwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi komponen paling dermawan di tengah masyarakat. Pribadi takwa menjaga kebersihan hati dan pikiran, mulai dari larangan berprasangka buruk, larangan mencaci, menebar fitnah, karena kita tahu semua fitnah itu lebih berat dari pembunuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, pribadi takwa menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dengan mewajibkan menyambung silaturahim, memberi kepada keluarga dekat, fakir miskin, yatim melalui zakat, infak dan sedekah. Hari raya Idul Fitri ini puncak kebahagiaan manusia takwa, wa farhatan lil muttaqin. Dengan bersilaturahim mengekspresikan kedermawanan, saling memaafkan dengan kedua orang tua, kakek dan nenek, karib kerabat, tetangga, teman sejawat, handai tolan, semua akan kita lakukan pada hari ini dan hari-hari ke depan, sehingga kita kikis habis permusuhan di antara kita sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter takwa adalah karakter yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan dengan pemenuhan janji, tutur kata yang benar, kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, diam, kata yang penuh hikmah. Pribadi takwa menjaga kesehatan akal fikiran dengan tidak meminum minuman yang memabukkan. Pribadi takwa menghargai hak milik dengan tidak mau korupsi, tidak mencuri, tidak berkhianat, tidak curang, dan tidak mengurangi timbangan atau takaran ketika berbisnis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pribadi takwa yang lahir dari rahim dinul Islam, din rahmatan lil alamin, din yang akan dimenangkan atas seluruh din yang ada. Sebagaimana Allah berfirman, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Meskipun orang musyrik memberikan stempel-stempel radikalisme, naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Gambaran kebahagiaan dunia dibanding akhirat seperti orang yang mencelupkan ujung jarinya ke lautan. Maka air yang menetes dari ujung jari itulah dunia. Dan lautan itulah akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Oleh karena itu sungguh rugi bila manusia hanya mengejar dunia, padahal Allah punya dunia dan akhirat. Innal lanal akhirata wal ula. Untuk bahagia akhirat yang selama-lamanya kita harus menjadi pribadi takwa. Dan sungguh buruk suatu negara ketika sedikit orang yang bertakwa, apalagi jika pemimpinnya dan aparatnya tidak bertakwa. Kerugian itu lebih parah lagi nanti di akhirat. Kehidupan yang selama-lamanya karena hanya ada satu kunci menggapai mahfiratum minallah dan surga, yaitu takwa. Oleh karena itu, bila seseorang ingin menggapai kehidupan dunia yang baik, bebas corona, dan di akhirat mendapat ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya ada satu kunci yang harus dipertahankan dalam arungi kehidupan, yaitu takwa sepanjang hayat. Sebagaimana Allah berfirman,
yang harus kita amalkan setelah ini memasuki bulan-bulan yang bukan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa karakter utama orang yang bertakwa di samping karakter yang tadi adalah sabar dan jujur. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, yang memohon ampun di waktu-waktu sahur. Problematika kehidupan manusia saat ini, hadirin hadirat rahimakumullah, adalah sedikitnya orang yang bertakwa. Sudah sedikit tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi leader, tidak menjadi penentu panggung pendidikan, tidak menjadi penentu panggung politik, panggung ekonomi, seni dan sosial budaya. Sangat sedikit orang yang sabar, sangat sedikit orang yang jujur, sangat sedikit orang yang taat kepada Allah, rajin infak, dan yang suka bertaubat dan istighfar. Justru yang dominan adalah para koruptor dan orang-orang yang tidak amanah. Kita perlu evaluasi diri, kita perlu introspeksi. Kuncinya adalah pada kita, orang yang bertakwa, harus mengamalkan ketakwaannya dalam semua panggung kehidupan. Tidak cukup hanya takwa di masjid, tetapi kita harus takwa di pasar, takwa di gedung DPR, takwa di istana. Takwa harus diamalkan baik kita yang sedang menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat atau yang menjadi rakyat, harus amar ma'ruf dan nahi mungkar, memegang teguh karakter takwa. Semoga melalui Ramadan 1442 Hijriah, Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia, bangsa yang bertakwa, untuk menggantikan generasi yang rusak, mengganti pandemi COVID-19 menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Corona bukan musibah pertama di muka bumi. Sudah banyak musibah-musibah yang menimpa umat manusia. Dan kita bukan orang yang pertama berjalan di muka bumi. Semua penyebabnya adalah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu solusinya tidak cukup hanya pendekatan fisik. Perlu pendekatan amal, perlu pendekatan psikis. Taqarrub ilallah, tubu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, di masa-masa lalu musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika merajalela ketidakadilan, merajalela kesombongan terhadap Allah dan agamanya. Sebagaimana Allah berfirman tentang kisah kaum Saba. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit pohon sidr. Shadaqallahul azim. Kita perlu introspeksi. Apabila kita berkepanjangan di dalam musibah, mari momen corona ini dipakai oleh kita semua komponen bangsa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu untuk menjadikan orang yang bertakwa keberkatan dalam kehidupan, maka orang yang bertakwa harus mau menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhan, yaitu orang-orang yang bertakwa harus mewarnai semua panggung kehidupan, kepemimpinan, pendidikan, hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguh orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya orang-orang yang sholat yang bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Allahu Akbar, walillahil ham. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Islamkanlah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, sistem ekonomi kita, sistem politik kita, dan semua sektor kehidupan. Itulah perintah Allah yang punya langit dan bumi. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, padahal kita tidak cerdas tetapi mengaku cerdas. Kita tidak mampu tetapi mengaku mampu. Nauzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Siapa yang tidak mau bertakwa atau kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka sangat rugi. Karena apa? Mengatur dunia tanpa petunjuk Allah, Allah sudah sampaikan. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamat a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sulit, dan akan aku kumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ternyata tidak ada jalan untuk mengatur dunia, untuk selamat dunia dan juga selamat di akhirat tanpa ketakwaan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahkan tidak ditegakkan timbangan di akhirat, walaupun mereka merasa telah berbuat kebaikan selama hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, paling rugi amalnya di dunia, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam hidup di dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Siapakah itu? Mereka itulah orang-orang yang telah kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mereka kafir terhadap perjumpaan dengan Allah di akhirat. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kehidupan dunia pasti akan berakhir dengan meninggalnya kita atau dengan datangnya hari kiamat, yang kedatangannya tidak seorang pun dapat mengajukan atau mengundurkan. Qul la amliku li nafsin dharra wala naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Oleh karena itu maka visi kehidupan orang bertakwa adalah visi kehidupan untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Orientasi kehidupan kita hanya untuk dunia saja, orang yang dunia saja, maka dia akan rugi.
adil ternyata tidak harus sama. Orientasi hidup seluruhnya harus untuk akhirat. Dunia jangan kamu lupakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang kedua, membangun visi untuk dijauhkan dari neraka. Penghuni surga digambarkan Allah dalam kehidupan yang luar biasa, yang hendaklah mesti kita berlomba-lomba, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin yang sangat terkenal. Inna ashabal jannati al-yawma fi suhulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Sungguh penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan, memperoleh apa saja yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu melihat di sana surga, maka kamu akan melihat kerajaan yang kabira, yang sangat besar. Dan ini ungkapan dari yang Maha Besar yang mengemukakan, bukan ungkapan kita. Ketika Allahu Akbar menyebutkan surga itu na'iman wa mulkan kabira, semoga hadirin hadirat rahimakumullah diizinkan untuk memasukinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Visi kehidupan di akhirat yang kedua adalah dijauhkan dari siksa neraka. Hendaklah tertanam dalam sanubari kita kepedihan penghuni neraka. Kehidupan di neraka sangatlah menyengsarakan, haus dan lapar, namun adanya air panas dan makanan yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Hal ataka haditsul ghasyah dan seterusnya. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Naudzubillah min dzalik. Penghuni neraka nanti akan menyeru penghuni surga untuk minta air dan rizki yang Allah berikan kepada penghuni surga, namun tidak diperkenankan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-50, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau sedikit makanan yang dirizkikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Naudzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Hadirin, hadirat rahimakumullah, semoga Allah SWT mengijabah doa kita sepanjang bulan Ramadan. Rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Marilah kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah SWT dengan lebih lengkap lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana asrif 'anna 'adzabad dunya wa 'adzabal qubri wa 'adzabal akhirah. Rabbana asrif 'anna 'adzaba qarana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma fir ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapa kami. Ya Allah, Engkau telah limpahkan kepada kami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina. Jauhkan kami ya Allah dari ingkar kufur atas kebesaran dan kekuasaan-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dosa pemimpin-pemimpin kami, limpahkanlah kepada pemimpin kami kemampuan bertaubat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa, yang ridho dan ikhlas untuk melaksanakan segala aturan-Mu, yang ridho dan ikhlas Islam sebagai agama kami, yang ridho dan ikhlas Al-Quran sebagai imam dan petunjuk hidup kami, yang ridho dan ikhlas Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kami. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah amal zakat, infak dan sedekah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bahagiakan kami di dunia, ampunilah kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang kekal dan abadi, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.